Ketegangan sempat terjadi saat dua saksi dari pihak Hotman Paris memberikan kesaksian di dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Lantas seperti apa momen ketegangan yang terekam kamera tim intens investigasi di mana Rasman Nasution selaku terdakwa melontarkan berbagai pertanyaan tajam dan mencecar kedua saksi, hingga hakim pun turun tangan meminta Rasman agar tidak terlalu ngotot dalam mengajukan pertanyaan. Seperti apa pula Rasman menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Hotman Paris diduga telah dikondisikan, hingga kuasa hukum Rasman, Lehumanan pun mempertanyakan kesaksian yang menyebutkan hubungan Hotman Paris dan Iklim Hakim baik-baik saja. Jika demikian, mengapa Rasman pun justru dilaporkan? Dan bagaimana pula Hotman Paris kembali memposting unggahan dengan caption berupa sindiran kepada Rasman Nasution tentang dirinya yang mampu memberikan ganjaran kepada Rasman hingga menyebut Rasman salah lawan. Di tengah perseteruan yang semakin memanas ini, seperti apa pula sindiran Hotman Paris terhadap Rasman Nasution? Benarkah Hotman menyindir Rasman dan memintanya untuk pulang kampung karena Rasman sudah tidak bisa berpraktek lagi? Lalu seperti apa pula Rasman menyambut sindiran Hotman itu? Dan bagaimana pula kisru yang terjadi pada Senin 10 Maret 2025 kemarin saat Firdaus Oyobo diduga kembali kisru dengan lawan tim hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Hotman Paris Hutapea dengan terdakwa Rasman Arif Nasution kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 13 Maret 2025 kemarin, di mana agenda sidang yang digelar secara terbuka ini untuk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Menariknya, saat saksi dari pihak Hotman Paris memberikan kesaksian, ketegangan pun sempat terjadi ketika Rasman Nasution selaku terdakwa melontarkan berbagai pertanyaan tajam kepada saksi. Rasman bahkan terlihat mencecar kedua saksi tersebut, hingga hakim pun akhirnya turun tangan meminta Rasman untuk tidak terlalu ngotot dalam mengajukan pertanyaan. Usai sidang, Rasman pun menilai bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Hotman Paris diduga telah dikondisikan. Menurutnya, keterangan kedua saksi tersebut terdengar serupa dan tidak menjelaskan secara spesifik bentuk pencemaran nama baik yang dituduhkan kepadanya, sehingga Rasman pun mempertanyakan kejelasan posisi saksi dalam perkara ini. Sementara itu, kuasa hukum Rasman, Lehumanan, menyoroti kesaksian yang menyebutkan hubungan antara Hotman dan Iklima baik-baik saja. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak Rasman, karena jika hubungan mereka pun memang baik, mengapa kliennya pun justru dilaporkan? Selain itu, saksi juga menyatakan bahwa kerugian yang dialami bukanlah kerugian pribadi Hotman Paris, melainkan kerugian di tingkat kantor yang semakin memperumit pemahaman atas kasus ini. Saudara ketemu dengan Iklim Hakim tanggal berapa? Saya di akhir Februari, Pak. Ini tanggal 25 Mei, saudara mengatakan pertama kali bertemu dengan Iklim Hakim. Bagaimana ceritanya tanggal 10 Mei dapat laporan polisi, saudara bertemu dia tanggal 25. Saudara jangan berbohong di depan persidangan ini. Saudara jangan berbohong di depan persidangan ini. Jadi saudara mengatakan bahwa persoalan Iklim Hakim, hubungan Iklim Hakim, sejak kenal dengan saudara Iklim Hakim sampai dengan hari ini mereka baik-baik saja. Apakah laporan polisi terhadap Hotman Paris yang dibantu oleh Hotman Paris kepada saya Rasman Arif dan Iklim Hakim itu maksudnya baik-baik saja? Jadi pertanyaan saya, ketika di Instagram itu
saudara melihat pernyataan saya tidak menyebut sama sekali nama Hotman Paris. Dan kemudian pada saat itu saudara sudah berpikir kalau itu Hotman Paris atau orang lain. Ini Pak, itu adalah rangkaian. Saya bilang mulai dari WhatsApp, kemudian mulai dari kata-kata dengan maki, itu semua satu WhatsApp apa? rangkaian. WhatsApp apa itu? WhatsApp apa? WhatsApp dengan WhatsApp di tanggal 27 April yang disebarkan. Tunggu, saya tahu, saya pelakunya. Ya sudah jangan ngarang sini. Lebih dulu saya posting Instagram video dengan Ibnu Hakim atau saya buat postingan undangan. Posting Instagram dulu, Ya. baru undangan. Ya, Oke. makanya saya Kalimat di situ apa di dalam undangan itu? Kalimat yang WhatsApp. Ya. Ini. Sebenarnya sudah sih. Nah, sebentar, saya sudah paham, tapi saya tanya Anda kenapa berbelit-belit? Saya jawab saja sekarang. Di dalam Kalau saudara bertanya jangan saudara yang menjawab. karena dia katanya sudah keberatan yang mulia. Bukan, kami ambil alih. Kalau saudara bertanya, saudara menjawab. Bagaimana jalannya persidangan? Ya. Saya berkeyakinan dan tim bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Dan tidak pernah dalam sejarah persidangan yang saya ikuti BAP saksi 1 dengan saksi 2 itu 100, bahkan bisa saya katakan 99%, bahkan hampir 100% itu hasil dari BAP yang satu ke yang dua, yang kita sebut itu seperti copy paste. Karena ini hanya beda halaman, satu 29 halaman, 27 halaman, satu lagi 23 halaman, itu saja bedanya. Lalu rangkaian peristiwa dan keterangan yang digambarkan itu hanya beda-beda dikit, maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi, apakah Hana, apakah Miki. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi, karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Ini hari dua saksi fakta loh. Dua Yes. saksi fakta ini juga yang dihadirkan oleh saudara Hotman Paris di Bareskrim. Yes. Oke? Sehingga saksi inilah yang menurut kami, ya kan, menurut kami bisa membuat status tersangka terhadap Bang Rasman. Bahwa yang pertama saksi Mika menyampaikan bahwa Bang Hotman sampai saat ini dengan saudari terdakwa Iklim Hakim hubungannya baik-baik saja. Sampai hari ini. Sampai ini hari. Berarti sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Ya artinya baik-baik saja. Tetapi kan pertanyaan saya, kalau baik-baik saja kenapa dilaporkan? Saksi kedua, dia menjelaskan bahwa kerugian yang dialami itu kerugian kantor, bukan kerugian dari HPH, ya, secara personal. Jadi sementara laporan ini adalah laporan secara personal. Jadi tidak ada kerugian terhadap personal, yang ada kerugian terhadap kantornya Bang Hotman. Selain itu, salah satu tim kuasa hukum Rasman Nasution, Rahmat Riyadi, juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, ada indikasi permainan dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia pun juga menyoroti kesamaan mencolok dalam keterangan yang diberikan para saksi, yang membuatnya pun semakin meragukan kredibilitas mereka. Senada dengan pernyataan tim kuasa hukumnya, Rasman Nasution sendiri mengaku curiga dan meragukan kesaksian yang disampaikan dalam sidang. Ia pun mempertanyakan objektivitas para saksi yang dihadirkan oleh Hotman Paris dan menilai ada kejanggalan dalam proses persidangan yang digelar kemarin. Saksi yang dihadirkan hari ini dalam hukum pidana juga haruslah saling berkesesuaian. Tidak boleh satu sama lain tidak mendukung keterangannya. Nah, tadi sama-sama kita saksikan bahwa saksi-saksi memang di dalam BAP mereka berkesesuaian. Karena memang kami duga ada permainan ketika pemeriksaan berita acara pemeriksaan
di waktu penyidikan yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Makanya tadi Pak Rasman menyampaikan 99% hampir sama isi BAP-nya. Mulai dari kronologinya, kejadiannya, poin-poin keterangannya itu sama. Hampir seperti copy paste kalau kata Pak Rasman. Tapi tadi ketika dihadirkan ke dalam persidangan, baru kemudian yang mulia majelis hakim menyatakan bahwa saksi, kamu ini kan orang yang melihat secara fakta. Kamu hanya perlu menerangkan apa yang kamu ketahui. Jangan melulu melihat daripada catatan. Ketika statement itu disampaikan, kemudian saksi mulai berelaborasi dengan kata-katanya, di situ kelihatan mulai banyak perbedaan dari BAP. Misal tadi satu dibuka faktanya oleh Pak Rasman, yaitu di dalam BAP saksi menerangkan pertemuan pertama kali dengan Iklim Hakim adalah pada tanggal 25 Mei 2022. Faktanya di persidangan dia kebingungan terhadap poin itu. Dia menyatakan sebenarnya adalah 22 Februari gitu. Nah, ini yang menjadi ketidaksesuaian. Saksi-saksi ini tidak mengetahui secara detail gitu. Postingan yang mana, kata-kata yang apa gitu. Apakah kata-katanya mengandung kata diduga atau tidak gitu. Ketika ini saya tanyakan, mereka langsung menjawab dan langsung membuka catatan kembali. Artinya sebenarnya saya meyakinin belum ditonton dia ini sebenarnya. Tidak saksi fakta ini saya meyakini gitu. Kami mencurigai dan meragukan kesaksian dia. Kami nggak bilang palsu atau tidak palsu, nanti biar proses hukum. Tapi dari keterangan dia kontraproduktif dengan fakta yang ada. Di sisi lain, saksi-saksi dari Hotman Paris yang dihadirkan di dalam persidangan hari ini pun diragukan oleh Rasman Nasution. Sementara itu, di dalam media sosialnya, Hotman Paris pun kembali memposting sebuah unggahan dengan caption berupa sindiran kepada Rasman Nasution tentang dirinya yang mampu memberikan ganjaran kepada Rasman hingga menyebutnya salah lawan. Kamu akan kena, rasain. Hotman mau kamu pulang kampung ke Sumbar. Hanya Hotman yang mampu kasih kamu ganjaran simpel perbuatanmu. Bas dicabut. Hukuman terberat dalam sejarah advokat di Indonesia. Kamu salah lawan. Tegas Hotman Paris. Di sisi lain, Hotman Paris pun juga menegaskan bahwa Iklim Hakim sudah membenarkan bukti yang dimilikinya. Bahkan, Iklima mengakui bahwa tidak pernah terjadi peristiwa pelecehan seperti yang dituduhkan. Hotman pun menjelaskan tuduhan tersebut bermula pada bulan Februari ketika beredar foto mesra antara dirinya dan Iklima. Menurut Hotman, saat itu Rasman Nasution langsung menuduhnya melakukan pelecehan tanpa dasar yang jelas. Untuk memperjelas situasi, Hotman pun memaparkan kronologi hubungannya dengan Iklima. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya dan Iklima memang sempat menjalin komunikasi yang cukup intens, di mana keduanya pun saling bertukar pesan dan juga foto. Bahkan, menurut Hotman, Iklima sendiri yang secara inisiatif mengirimkan sejumlah foto dengan busana minim melalui pesan pribadinya tanpa ada permintaan dari pihaknya. Setelah selesai sidang dengan Iklim Hakim, Iklim Hakim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklim Hakim mengakui semua apa yang saya terangkan. Iklim Hakim mengakui itu bukan kata dia. Jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada. Jadi semua tadi dikatakan hakim. Dan di BAP-nya pun Iklim Hakim sudah mengatakan tidak ada pelecehan, selesai. Bahkan ini yang paling maksimum bikin hakim tercengang. Tanggal 21 Maret, ya, kan si Rasman mengatakan kan saya minta foto-foto seksi. Sekiranya pun benar kalau mau sama mau, so what? Tapi ini dia nih, 27 Maret Iklim Hakim kirim, nggak saya minta dia punya foto hanya pakai dia nih. Sekali lagi di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang. Kalau mau sama mau, itu bukan pelecehan.
Di tengah perseteruan yang semakin memanas, Hotman Paris pun kembali melontarkan sindiran tajam kepada Rasman Nasution. Hotman menyebut agar Rasman pulang kampung saja ke Sumatera Barat, mengingat bas Rasman pun sudah dibekukan. Sehingga ia pun tidak bisa lagi berpraktik sebagai pengacara. Lantas, seperti apakah balasan Rasman terhadap sindiran Hotman Paris tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution tampaknya masih belum mereda. Melalui akun media sosial pribadinya, Hotman pun membagikan sebuah video pendek yang menarik perhatian. Dalam video tersebut, Hotman terlihat bersama Aiman Wicaksono, jurnalis ternama di tanah air. Dengan tegas, Hotman pun menyatakan bahwa Aiman yang sebelumnya dikenal sebagai sahabat Rasman, kini telah beralih untuk mendukungnya. Hotman pun mengungkapkan alasan dibalik keputusan Aiman, yakni karena ia pun menilai karir Rasman telah berakhir. Tak berhenti di situ, Hotman bahkan menyarankan Rasman untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Hal ini pun dikarenakan surat berita acara sumpahnya sebagai advokat telah dibekukan, sehingga ia pun tidak bisa lagi berpraktik sebagai pengacara. Di akhir pernyataannya, Hotman pun dengan percaya diri menyebutkan bahwa Rasman telah memilih lawan yang salah karena dirinya terlalu kuat bagi Rasman Nasution. Saya kepada Rasman, sobat Bu Aiman, sudah berpihak sekarang ke saya. Ternyata dia melihat karir kamu sudah berakhir. Akhirnya dia berpihak kepada karirnya yang masih menyala. Jadi Rasman, pulang kampung lah kau di Sumatera Barat, karena basmu sudah dibekukan, kau tidak bisa praktek lagi. Kamu salah orang, salah lawan, terlalu kuat saya dibanding kamu. Ya, mulai sekarang Aiman akan mungkin nggak undang kamu lagi. Teman semuanya. Di sisi lain, bak menyambut sindiran Hotman, Rasman Nasution pun menegaskan bahwa ia siap menghadapi Hotman Paris dan harus menang dalam perseteruan ini. Menurutnya, Hotman Paris pun sudah 2 kali jatuh sakit, sehingga Rasman menganggap jika hal ini sebagai bukti bahwa Hotman pun tidak cukup kuat untuk melawannya. Rasman juga menuding bahwa Hotman Paris kerap merendahkan banyak orang, terutama kepada pengacara-pengacara senior. Menariknya, Rasman justru mengklaim bahwa dari sekian banyak lawan yang dihadapi Hotman, hanya dirinya yang mampu bertahan dan terus berjuang selama 3 tahun. Lebih lanjut, Rasman pun menyebut Hotman sebagai sosok yang sangat sombong dan harus dilawan. Bahkan, Rasman pun balik menyarankan agar Hotman Paris yang sebaiknya kembali ke daerah asalnya di Lagupoti, Sumatera Utara, dan bukan dirinya. Dan saya harus menang melawan dia. Itu sikap saya. Dan dia sudah 2 kali sakit, itu bukti kan bahwa dia nggak kuat ngadapi kita gitu. Semua orang dia lawan. Siapa sih nggak dia lawan? Bang Hotman Sitompul, Bang Murakarta, Bang Partahi, almarhum Tommy Siotang, bahkan Bang Otto Hasibuan. Semua dia rendahkan. Bang Ruhut Sitompul, Bang Hendri Yosodiningrat. Saya punya rekam jejak semua. Tapi yang fight sampai 3 tahun itu Rasman. Dan saya disupport oleh abang-abang senior saya ini. Kenapa? Karena ini orang sombong dan harus kita lawan. Dan dibilang pulang kampung, dia orangnya di Jakarta kok, yang pulang kampung itu si Hotman ke Lagupoti sana gitu. Di tengah perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution yang tampaknya masih belum reda, muncul insiden baru yang melibatkan Firdaus Oyuwobo pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Firdaus diduga kembali terlibat kisruh dengan tim hukum lawannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kericuan tersebut bahkan berujung pada tindakan tegas di mana pihak keamanan pun mengusir Firdaus dari ruang sidang karena dianggap mengganggu jalannya persidangan. Lantas, seperti apa kronologi kejadian yang memicu insiden tersebut? Hai, aku Feby Marza.
saya mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di lain sisi, pada Senin 10 Maret 2025 kemarin, praktisi hukum Firdaus Oyobo diduga kembali membuat kisruh di dalam sebuah persidangan. Ya, dalam persidangan tersebut, penggugat pun mempertanyakan kehadiran Firdaus Oyobo sebagai kuasa hukum dari PIK 2. Pasalnya, menurut mereka, Firdaus tidak berhak hadir dalam ruangan sidang karena berita acara sumpah advokat milik Firdaus telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten buntut keributan saat sidang dengan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Sedangkan dalam persidangan tuntutan PSN PIK 2, Juju Purwantoro dari pihak penggugat pun mengatakan bahwa Oyobo tidak berhak mengikuti persidangan karena dianggap mengganggu jalannya persidangan, hingga pihak keamanan kemudian menarik paksa atau mengusir Firdaus untuk keluar dari ruang sidang. Akibat peristiwa ini, Hakim Ketua pun memutuskan untuk menunda sidang. Dalam pengakuannya, Firdaus pun merasa kesal karena tim kuasanya dianggap tidak bisa lanjut bersidang karena izin basnya yang masih dibekukan. Sedangkan menurut Firdaus, ia pun menyebutkan cukup dirinya saja yang dibekukan, namun timnya tetap bisa bersidang. Izin yang mulia, saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibukukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai putusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti ya mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai walaupun nama saya tidak sesuai. Iya. Siap. Sifatnya yang mulia ini, karena yang bersangkutan juga dengan surat dan nama law firm daripada tadi yang disebutkan di pertama, sehingga anggota member daripada lawyernya di bawah kelompok itu dia seperti yang menyatakan tidak bisa sidang sini ya itu diskriminasi yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Kalau tidak itu diskriminatif. Saya punya hak sendiri. Apa yang bela korupsi? Siapa yang koruptor? Siapa yang koruptor? Hei, saya mau bicara. Saya mau bicara. Bukan bicara. Enggak, memang sidang rutin kan. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan. Gue menghargai persidangan kan. Karena kan kantor hukum gue. Gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan. Jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili gitu. Gue duduk di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Iya, tolong ya, itu Firdaus sudah dipecat. Bapak lihat instruksi Mahkamah Agung, Firdaus tidak boleh lagi bersidang di dalam pengadilan, bila perlu diseret keluar. Kan bahasanya kasar banget. Diseret keluar. Nah, ini pengacara-pengacara yang ada di ruangan sini yang pakai bendera Firdaus, tolong disuruh keluar. Ya seakan-akan gue disuruh, loh, apa urusannya dengan kantor hukum gue? Mana regulasinya, mana undang-undang yang mengharuskan kantor hukum gue gak boleh bersidang? Hah? Kantor hukum OC Kaligi saja yang udah dipenjara 8 tahun masih bisa bersidang sampai sekarang. Kok kantor hukum gue yang status hukumnya juga masih gue belum pasti kok. Sampai sekarang surat pemberhentian gue dari Mahkamah Agung belum ada, dari Pengadilan Tinggi belum ada. Surat pembekuan gue, surat pemecatan gue dari KAI katanya pemecatan, mana belum ada, belum nyampe ke kantor gue sampai sekarang. Yang ada surat itu beredar di media sosial, malah menjadi bahan bulian buat. Bukan gue ngejagain pengacara-pengacara yang mau diancem, mau dilempar dari lantai 3. Gue ngejagain mereka, gitu loh. Karena kebetulan tadi kan puasa, gue nggak turunin masa. Gue puasa, nurunin masa juga kan buat jagain ini pengacara-pengacara yang diancem. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.